Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada beberapa permintaan dari netizen kemarin bahwa katanya dengan beredarnya pernyataan-pernyataan yang liar di media sosial bahwa katanya orang-orang salafi, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, syekh-syekhnya itu hanya slogan saja bahwa mereka mengikuti salaf begitu. Ketika dibawakan dalil dari salaf, qaul-qaul para salaf malah menolak, minta kembali ke Quran dan Sunnah atau hadis. Malah sampai beredar isu atau ocehan-ocehan yang sebenarnya receh bahwa ulama-ulama salafi tidak tahu usul fikih, tidak menggunakan ijma ataupun qiyas, bahkan berbagai macam hal. Dan di sini kita akan membedahnya, apakah benar tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan saya di sini ditemani oleh Ustadz Muhammad Tamrid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh ini Ustadz. Masya Allah. Kita diklaim, dituduh, dikatakan tidak ikut ulama salaf. Itu bagaimana menurut antum? Kalau saya pribadi, klaim manusia ya hanya silahkan, sebatas klaim. Ya silahkan. Sama seperti ucapan yang sering dinukilkan oleh para ulama, kullun yadda'i waslan bilailah wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan percintaan dengan Laila. Ya. Jadi katanya dulu ada namanya seorang wanita bernama Laila. Ini katanya cantik katanya. Saking banyak orang, saking cantiknya orang tergila-gila dengan si Laila ini. Tapi ternyata Laila tidak mengakui hubungan itu. Nah, terus? Sama banyak orang mengklaim ya mereka nuduh kita nggak ikut ulama salaf, ya terserah mereka, itu haknya mereka. Hak mereka menilai. Iya, silahkan, nggak masalah. Ya, kita nggak usah baper dengan hal-hal seperti itu. Yang jelas kita sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti bagaimana pemahaman para ulama us-salaf tentunya. Dengan riwayat-riwayat yang sahih, benar sahih dari mereka. Adapun kemarin kenapa kita minta dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW, karena itulah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ketika berselisih. Ya. Surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah ar-rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu perkara. Syai'in di situ nakirah fi siyaqi syart'in. Berarti ta'um, jadi umum dia. Ya, dalam masalah apa saja, apalagi dalam urusan agama. Nanti akan kita bacakan ucapan al-Imam At-Tabari rahimahullah. Maka Allah perintahkan farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bagaimana pemahaman ayat ini? Ya kita merujuk kepada ulama. Kok kita pula yang dituduh tidak ikut ulama? Ulama yang menjelaskan. Saya sudah sebutkan di malam hari diskusi itu dari Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Itu ulama tuh. Ya, ulama salaf. Jelas, alim di kalangan ulama kaum muslimin. Beliau ahli tafsir. Nah, bagaimana kata beliau? Disebutkan dalam tafsir beliau, al-qaulu fi ta'wili qawlihi, dan ucapan atau pendapat dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qala Abu Ja'far berkata, maksudnya beliau sendiri, yakni bidzalika jalla thana'uhu, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu adalah fa in ikhtalaftum, kalau kalian berselisih ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, fi syai'in min amri dinikum, dalam perkara yang merupakan urusan agama kalian. Antum fi ma bainakum, antara sesama kalian, sesama muslim, au antum wa wulatu amrikum, atau kalian dengan penguasa pemerintah kalian. Fashtajartum fihi, kalian berselisih di dalamnya, maka farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Yakni bidzalik, perhatikan kata beliau, maksudnya adalah fartadu ma'rifata hukmi dzalika alladzi ishtajartum antum bainakum au antum wa ulu amrikum fihi min indillah. Maksudnya kembalikan pengetahuan hukum tentang hal itu, tentang perkara yang kalian perselisihkan itu antara kalian sesama kalian atau antara kalian dengan pemimpin kalian, itu kembalikan kepada apa yang ada di sisi Allah. Ini dalam Al-Quran, yakni bidzalika min kitabillah, maksudnya dari kitabullah, dari Al-Quran.
Fattabi'u ma wajadtum, ikuti apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Qur'an itu. Wa amma qauluhu war rasul, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan kepada ar-rasul, maksudnya fa innahu yaqul, Allah berfirman fa in lam tajidu ila ilmi dzalika fi kitabillahi sabila, kalau kalian tidak dapatkan jalan keluarnya, ya, ilmu tentang hal tersebut dalam Al-Qur'an, maka fartadu ma'rifata dzalika aidan min indir rasul, maka kembalikan pengetahuan tentang hal tersebut yang kalian perselisihkan itu, kembalikan kepada sisi Rasul, maksudnya in kana hayyan, kalau waktu itu beliau masih hidup. Iya. Wa in kana mayyitan, kalau beliau sudah wafat, famin sunnatihi, maka dari sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Makanya Allah katakan, ya, seperti itu. Kata beliau, yaqul, Allah berfirman, if'alu dzalika in kuntum tasdukuna billah. Ini tafsirnya Imam At-Tabari. Maksudnya, lakukan hal itu kalau memang kalian itu benar-benar jujur beriman, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, yakni bil ma'ad. Ini tentang hari pembalasan. Nah, itu tafsir beliau. Makanya setelah itu kebiasaan beliau bawakan riwayat-riwayat. Ya, saya sudah sebutkan kemarin 7 riwayat. Riwayat yang pertama beliau bawakan dari Mujahid. Iya. Mujahid Ibnu Jabr. Beliau katakan apa? Farudduhu ilallahi war rasul. Maksudnya kembalikan kepada Allah, farudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kembalikan kepada kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis. Iya, itu iya. Sunnah Nabi ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita minta, ada enggak dalil sahih tentang Nabi ajarkan bertabarruk di kuburan orang soleh? Padahal kan orang soleh terdahulu banyak, nabi-nabi ya, sebelumnya. setelah pertanyaannya, ada nggak kuburan orang soleh, pemakaman orang soleh di masa hidup Nabi, ada nggak? Ada. Para sahabat yang wafat di perang Uhud, ada banyak. Yang mati syahid di perang Uhud, ada nggak Nabi ajarkan tabarruk di kuburan mereka? Nggak ada. Betul. Tidak ada. Nah, ya, makanya kita minta kalau ada kasih tahu kita, ya kan? Waktu itu kan Ustaz Faris mengatakan, mungkin antum nggak tahu dalilnya, ulama tahu, antum yang nggak tahu, ya. Oke, saya katakan, ya, kalau memang saya nggak tahu, iya, tunjukkan, sebutkan dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih berdasarkan ayat ini. Iya. Itu tidak terjawab. Alhamdulillah, ya, tidak ada jawaban tentang hal itu. Riwayat yang kedua beliau bawakan juga dari Mujahid. Maksud dari farudduhu ilallahi war rasul, maksudnya kitabullahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama. Di riwayat ketiga pun sama seperti itu. Tidak ada perubahan. Kembalikan, yes. Kembalikan kepada kitabnya, kembalikan kepada Rasulnya, maksudnya kembalikan kepada ila sunnati nabi, kembalikan kepada sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 riwayat dari Mujahid rahimahullah. Riwayat yang keempat beliau bawakan dari Maimun ibnu Mihran. Sama, beliau tafsirkan farudduhu ilallahi war rasul, qala Allah maksudnya adalah kitabuhu, maksudnya kitabnya Al-Qur'an. Yes. Wa rasuluhu, rasulnya maksudnya apa? Sunnatuhu, Al-hadis. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih tapi. Yes. Itu sudah berapa riwayat? 4 riwayat. 4. Riwayat yang kelima juga dari Maimun ibn Mihran. Jadi 2 riwayat dari Maimun ibn Mihran. Sama, farudduhu ilallahi war rasul, ar-raddu ilallah, ar-raddu ila kitabihi, kata beliau. Kembalikan kepada Allah, maksudnya kembalikan kepada kitabnya. Warraddu ila rasul, kembalikan kepada Rasul, maksudnya apa? In kana hayyan, kalau beliau masih hidup waktu itu. Fa in qabadahu Allahu ilaihi farraddu ila sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan beliau, maka dikembalikannya kepada beliau, maksudnya kembalikan kepada sunnah. Iya. Riwayat yang keenam beliau bawakan dari riwayat Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Maksud dari fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, farudduhu ilallahi war rasul, maksudnya apa? Radduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Kembalikan kepada kitab Allah, ini Al-Qur'an, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Seragam, ya? Iya. Pernyataannya seragam. Sama semua kan? Riwayat yang terakhir, riwayat ke-7. Beliau bawakan dari Al-Imam As-Suddi rahimahullahu taala. Sama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Yani in kana ar-rasul hayyan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kalau beliau masih hidup. Wa ilallah, maksudnya qala ila kitabihi, kepada Al-Qur'an. Ya. Jadi ini tafsir riwayat-riwayat dari para ulama us-salaf.
ulama-ulama terdahulu. Kita hanya membaca, mengikuti itu saja. Betul. Ya. Kalau memang bertabarruk di kuburan orang soleh itu adalah ibadah, tunjukkan mana dalilnya. Ya kan? Kan mereka kemarin hampir nyerempet tabaruk sama takorup tuh, Ustaz. Iya, sebenarnya ya takorrub itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ketika dia melakukan sesuatu dengan niat takorrub. Itu berarti jatuhnya ibadah. Iya, bukan itu pembahasan kita. Ya kan? Tapi pembahasan kita spesifik, yaitu bertabarruk di kuburan orang soleh. Terakhir kita bawakan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, sama mirip juga, hampir mirip-mirip. Maksud dari ayat itu, kata beliau, qala Mujahid wa ghairu wahidin minas salaf. Berkata Mujahid ibn Jabr, lebih dari satu orang dari kalangan salaf. Maksudnya ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kembalikan kepada kitab Allah, ini Al-Quran, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadza amrun minallah. Ini adalah perintah dari Allah azza wa jalla. Bi anna kulla syai'in tanaza'a an-nasu fihi min usulid dini wa furu'ihi ay yarudda at-tanazu'a fi dzalika ila al-kitabi wa sunnah. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia tentang perkara tersebut, baik dalam pokok-pokok agama atau cabang-cabangnya, maka kembalikan perselisihan itu ya kepada Alkitab, ini Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Asy-Syura ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan tentangnya, maka hukumnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama hakama bihi kitabullahi wa sunnatu rasulih wa syahida lahu bis-sihhah fahuwal haq. Maka apa yang dihukumi oleh kitabullah Al-Qur'an atau sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kedua-duanya mempersaksikan hal tersebut dengan sihhah, benar, maka itulah kebenaran. Berarti kalau nggak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, berarti bukan kebenaran. Makanya kita minta, kalau memang benar bertabarruk di kuburan orang soleh itu adalah ibadah, ya mana dalilnya? Tunjukkan kepada kita. Nah, wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran melainkan kesesatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya ruddul khusumati wal jahalati ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kembalikan perselisihan, hal-hal yang tidak diketahui itu kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fatahakamu ilaihima fi ma syajara bainakum. Berhukumlah kalian kepada keduanya, ini Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian perselisihkan. Kita kan berselisih. Iya. Kita berdiskusi itu, kita mencari solusinya seperti apa. Kan begitu. Kita berselisih. Mereka mengatakan boleh, kita mengatakan enggak. Mereka bolehnya berlandaskan kata-kata ulama katanya. Ya, perkataan ulama. Ya, ketika kita katakan perkataan ulama itu bukan dalil, kita langsung di framing enggak ikut ulama. Iya. Padahal kan, ulama yang melarang tabaruk juga banyak. Ya, banyak, sangat banyak. Ya, sangat banyak. Maka kata beliau, fadalla ala anna man lam yatahakam fi majalin niza'i ila al-kitabi was sunnati wala yarji' ilaihima fi dhalika falaysa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir. Ini ngeri. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah dalam perkara yang diperselisihkan dan dia tidak kembali kepada keduanya, ya, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tegas sekali ya. Tegas. Dan mengerikan sekali Pak. Itu pernyataannya. Pernyataan tegas dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ya Allah. Nah, itu dia. Masya Allah. Padahal sudah sangat jelas ya teman-teman ya, bahwa kalau kita berselisih sedemikian rupa, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika ditanya bagaimana untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah, memutar lagi kepada perkataan ulama. Dan ini sangat bermasalah. Dan sudah sangat jelas kan ya Ustadz ya? Iya betul. Pendapat ulama banyak yang melarang, meskipun ada yang membolehkan. Itu kan perselisihan. Betul. Ketika mendengar pernyataan dari Ibnu Katsir, apakah ini bisa membuat mereka berpikir ya Ustadz? Ya semoga. Kita tidak bisa memaksa mereka, dan kita tidak bisa juga memaksa para pemirsa, pendengar, atau penonton, netizen untuk mengikuti apa yang kita jelaskan. Padahal yang kan perintah dari Allah. Iya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah ini aja ditolak, gimana lagi kita? Iya, insyaallah. Nah, insyaallah taala. Baik Ustaz, sekarang pertanyaan yang kedua, melihat
komentar mereka bahwa kita ini katanya, tim kita kemarin tidak mengikuti ijma, qiyas, bahkan di framing tidak belajar usul fikih. Nah, itu bagaimana tanggapan antum? Ya kalau saya pribadi ya santai aja. Ya kalau di framing nggak belajar usul fikih ya kita ketawa ya. Ya karena dulu kita di pondok belajar usul fikih. Di mana antum dulu belajarnya? Dulu saya di pondok pesantren Tanwirus Sunnah As-Salafi Di Makassar. Iya, di Kabupaten Goa, sampingnya Makassar. Ah, Ya, itu yang diasuh pimpinannya Al-Ustadz Lukman bin Jamal, Lukman Jamal, LC. Beliau lulusan Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah. Dan masih banyak guru-guru kita yang lainnya yang mengajarkan kepada kita ilmu usul fikih, usul hadis, yang mustalah hadis, bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu alat yang lainnya. Jadi kita ya belajar itu. ya. Usul fikih kita pelajari. Demikian pula ketika kita kuliah di Universitas Islam Madinah, itu belajar juga. Semua orang tahu lah, paham kalau kita kuliah di sana pasti belajar. Ya di sana muqarrarnya atau kitab rujukannya itu adalah kitab Rawdatun Nadhir wa Junnatul Munadhir karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Itu usul fikih dalam mazhab Hambali. Ya, jadi dalam mazhab pun sebenarnya kalau kita lihat usul-usul mazhab itu, kalau kita belajar dulu mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu di antara usul mazhabnya yang paling pertama disebutkan itu adalah Al-Quran, An-Nusus. An-Nusus maksudnya dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling pertama yang disebutkan dalam usul mazhab beliau. Iya. Ya. Jadi dalam madhab pun demikian. Ya, nanti baru yang kedua di antara usul madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, yakni ma afta bihi sahabah, apa yang difatwakan oleh sahabat. Iya. Nah, baru seterusnya ada kalau ada sahabat yang berselisih dalam fatwa mereka, maka dilihat mana yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang paling inti itu adalah nusus dari Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Ya, sama juga di dalam usul madhab Imam Syafi'i pun begitu juga. Al-Quran, Sunnah. Ya. Nah, yang paling awal disebutkan. Nah, jadi kok bisa heran gitu loh. Kalau kita tanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kok jadi heran gitu. Ya, apalagi orang-orang yang suka keluar-keluar bermadhab Syafi'i. Ya, usul madhab Syafi'i apa? Quran Sunnah. Iya, yang paling pertama disebutkan Al-Quran, kemudian Sunnah Nabi SAW. Kan begitu. Nah, ini bukan berarti kita mengingkari dalil yang lain. Kan dalam ilmu usul fikih itu dalil muttafaqun alaiha, dalil yang disepakati. Itu ada 4. Jumhur ulama ada 4. Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Nah, baru nanti ada dalil-dalil yang mukhtalafun fiha, yang diperselisihkan. Itu dalil atau bukan? Ya. Nah, ini jumhur ulama 4. Ada madhab Zahiriyah mengatakan ya, qiyas nggak masuk, kata mereka. Tapi kita ambil pendapat jumhur ulama. Dalil itu ada 4 yang disepakati. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Iya. Ya. Nah, kalau kita bahas tentang Qiyas, itu bukan ucapan ulama perorangan, enggak. Itu tapi gimana? analogi. Itu pun ada syarat-syaratnya. Iya. Ya. Ada syarat-syaratnya, ada asal, al-fara', kemudian ada illah dan hukum. Jadi kalau nggak terpenuhi, nggak bisa dikatakan analoginya benar. Karena qiyas itu ada qiyas yang ma'al farid, qiyas fasid, qiyas yang rusak, ada. Bukan kias kepada perkataan orang ya Ustaz ya. Ulama ya, bukan. Iya, dikiaskan kepada dalil. Dalil yang sahih ya. Jadi namanya asal. Jadi ada asal, faraknya. Contoh, dikiaskan beras untuk zakat. Ya kan? Nah, asalnya apa? Ada nggak pensyariatan zakat? Ada pensyariatan zakat itu ada dalilnya. Iya. Nah, dalam hadis disebutkan so'an min tamr umpamanya. 1 so' dari kurma. Nah, disebut para ulama karena ini kurma ini adalah makanan pokok mereka, maka dikiaskan dengan makanan pokok kita hari ini. Ilahnya sama-sama makanan pokok, maka keluar hukum. Tentang apa? Bolehnya kita berzakat dengan beras. Tapi bukan berarti diharuskan dengan kurma ya? Enggak. Kalau mau zakat harus dengan kurma. Iya, enggak. Perintahnya bukan begitu ya? Iya. Jadi dalilnya asalnya begitu. Ada asal. Asal itu pondasinya. Dalilnya, dalil utamanya. Nah, nanti ulama mengkiaskan. Seperti zaman kita sekarang beras. Para ulama mengatakan boleh zakat dengan beras. Zakatul fitrnya ini kita bahas. Nah, maksudnya zakatul fitr itu dengan beras. Karena beras itu makanan pokok kita di negeri kita. Boleh. Boleh, benar. Nah, jadi ada rukun-rukunnya. Tapi nggak ada ulama mengatakan dalil itu adalah qaul ulama fulan namanya. Nggak ada. Atau qaulnya Imam Syafi'i atau qaulnya Imam Ahmad. Enggak.
Nggak ada ya. Karena ucapan mereka memang bukan dalil. Bukan dalil. Iya. Ucapan Makanya, ulama bukan iya, dalil. Ma'ruf ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau sebuah hadis itu sahih maka itulah madhabku. Atau ucapan-ucapan yang semisal dengan itu diucapkan oleh para a'immatul arba'ah. Bahkan di antara mereka mengatakan kalau pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buang pendapatku, ambil hadis yang sahih itu. Itu ulama salaf. Iya. Dari awal kita sebutkan seperti Al-Imam Abu Hanifah, ya. Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka menyebutkan makna yang serupa. Dan ini dulu awal-awal kita tahu hal ini waktu kita awal-awal membaca bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Itu beliau sebutkan itu, riwayat-riwayat itu. Ya. Ya. Jadi para ulama ini pun sebenarnya mereka mengarahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah. Sudah terjawab lengkap ya, di mana tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar sebenarnya, tidak mengikuti salaf, tidak paham usul fikih dan lain sebagainya. Kita bisa lihat sendiri bahwa kita juga memaparkan pendapat ulama dan membandingkan mana pendapat ulama yang benar-benar mendekati kepada Quran dan Sunnah, bukan berdiri sendiri atas pendapat pribadi. Jadi semoga ini bisa menjadi jawaban bagi kalian semua untuk tidak menilai orang hanya dari kata-kata mereka, ucapan atau kuar-kuar sedemikian rupa.